Tapi ini sepertinya, maaf ya, berjalan begitu saja dan tanda petik menikmati, gitu. Kan itu dalam tanda petik ya. Nah, karena kemudian ternyata ada perusahaan Ventura yang kemudian firma Ventura yang kemudian memberikan Ventura yang memberi suntikan penyertaan modal ke perusahaan gabungan tadi, di mana perusahaan Ventura itu jejaringnya ke PT lagi ke PT SM. Kebetulan lagi nih ya. Kebetulan yang keberapa ini ya? Barangkali Ubed itu memajukan kepada KPK pada KKN itu bukan pada korupsinya, tapi kolusinya dan nepotismenya dan TPPU-nya. Jadi tindak pidana pencucian uang. Menurut saya ini lebih masuk akal. Ngapain lu taruh duit ke situ kalau? Nah, ya kan? Kalau nggak ada niat-niat tertentu, yaitu mencuci uang. Apa pencucian uang? Nanti kita tanya yang lebih paham. Ya, tapi ini kan juga dapat hadiah. Dapat hadiah jadi duta besar. Itu yang saya maksud. Saya tuh baru mau masuk ini. Ternyata nyangkut nih. Itu yang saya mau maksud. Jadi duta besar ini, GAN ini adalah petinggi Sinarmas. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya pada masyarakat, baik teman-teman aktivis, akademisi, masyarakat umum, bahkan komunitas yang mendukung langkah baik ini. Dan tentu saja kalau yang terkait dengan semacam agak-agak mengarah ke teror ya, saya kira saya sih menganggap itu hal biasa. Mungkin ada yang tidak suka, mungkin juga mereka lakukan itu karena tidak tahu apa yang sebenarnya saya lakukan. Jadi saya menganggap biasa. Karena kan sebetulnya praktek KKN itu subur ketika oligarki mengendalikan kekuasaan. Pertanyaannya siapa pemilik minyak goreng? Ya oligarki. Karena faktanya misalnya kita temukan 1,1 juta liter minyak goreng ditimbun oleh satu perusahaan dan itu bagian dari oligarki. Jadi artinya kalau saya menyebutkan bahwa praktek KKN yang saya laporkan KPK itu bagian dari irisan dengan oligarki, dan hari ini kita dipertontonkan dengan praktek oligarki yang justru mengsarakan rakyat dengan penimbunan-penimbunan itu yang sudah banyak diberitakan. Makin rezim ini ingin memperpanjang kekuasaan, rakyat, saya memahaminya, makin menangkap satu pesan penting dari kekuasaan, bahwa mereka ingin melanggengkan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SZ, Kang Ubed, Ubedillah Badrun, dosen UNJ, aktivis 98, saya kira yang pertama melaporkan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ke KPK tahun 2022. Ya, 2022 ya. Nanti kita lihat persisnya. Dan itu sudah kita ingatkan berkali-kali KPK untuk segera memproses, tapi ternyata ada yang diarsipkan. Nah, ini ada data dari OCCRP rilis ya, yang menunjukkan Jokowi sebagai tokoh pemimpin dunia, tokoh dunia yang korup. Maka ini sebagai penguat, harusnya KPK malu dong. Sudah dilaporkan beberapa tahun lalu, kan nggak akan kejadian begini kalau segera diusut tempo hari. Tapi mau bagaimana? Pimpinan KPK-nya dipilih oleh presiden, di bawah kendali presiden. Sekarang presidennya yang bermasalah. Saya tidak menduga Kang Ubed kemudian mendatangi lagi. Saya kira sudah cukup saja didorong oleh media, oleh netizen, oleh rakyat. Ternyata datang lagi tadi. Pagi agak ke siang ya. Datang ke sana para aktivis 98. Dahsyat, luar biasa, keren. Begini harusnya jadi orang nih. Dijaga akal warasnya. Dosen berani nih. Dosen Universitas Negeri. Ya harusnya memang berani. Jangan takut karena Anda dosen PNS, ASN, kemudian Anda nggak berani melakukan kritik, melakukan upaya-upaya untuk membenarkan, termasuk melaporkan ke KPK. Jadi ini kabar baik dalam upaya kita membersihkan anasir-anasir negatif, busuk yang ada di negeri ini. Langsung saja kita lihat ya. Dari Nuranisme 8 dan teman-teman semua, saya bersama teman-teman, ada Rangkuti, Antonio Danar, ada Wakil Kamal, dan Prastejo, Lubowo, dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98.
kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk saya mungkin sudah ke-5 kalinya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024. Karena tentang dugaan korupsi, kolusi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup panjang lah, 30 menit ya, lebih, dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan agak perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Anmus Danar dan Bung Ray dan nanti kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK. Saudara, ini merupakan laporan yang disampaikan oleh aktivis atau LSM. Ini kawan-kawan pejuang demokrasi kita ya. Luar biasa, salut buat Kang Ubed dan kawan-kawan. Ada Bang Ray Rangkuti juga ya, yang warawiri di televisi. Nah, kita lihat responnya ya. KPK digaji buat selamatkan negara, bukan buat selamatkan Jokowi dan keluarga. Ya, terima kasih ya, aktivis yang tergabung dalam Nurani 98 ini ya, menyayangkan sikap pasif KPK dalam pemberantasan korupsi. Hanya menunggu laporan dari masyarakat untuk menindaklanjuti laporan dari OCCRP. Padahal laporan sudah ada gitu. Kalaupun laporannya tidak ada, ini jadi bahan dasar dari OCCRP ini. Tapi ini sudah ada 2 kali malah Kang Ubed datang ke KPK. Dan
responnya nanti kita lihat ya. Statusnya bagaimana sih? Nah, kita lihat nanti. Tuh, KPK sudah dilaporkan. Tunggu apa lagi? Kemarin minta masyarakat melaporkan. Sudah dilaporkan sekarang. Bukan sekarang, dari 2 tahun yang lalu oleh Kang Ubed. Saya pernah sekali ke gedung KPK untuk mendorong hal yang sama sekitar ya tahun lalu lah bersama Pak Profesor Dr. Amin Rais ya, dan kawan-kawan. Kita geruduk juga KPK untuk ingatkan hal yang sama ini. Jadi ini yang disebut oleh Kang Ubed ke-5 kalinya. Mau nunggu berapa kali lagi nih? Jangan melintir lagi nih. KPK nggak punya nyali. Tunggu 3 hari. Punya nyali apa enggak? Kita cek 3 hari dari sekarang. Harusnya ada penjelasan dari KPK ya. KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan Komisi Penyelamat Keluarga. MK itu Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Keluarga. MA itu Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Anak.